ada skill yang hilang di saat berkomunikasi di era sekarang. Kebanyakan orang sekarang berkomunikasi lewat WA, di kolom komen, kemudian memesan sesuatu segalanya secara online. Skill yang hilang itu adalah bertatap muka secara offline. Bagaimana Anda harus beretika, bertemu dengan orang ketika secara offline. Bagaimana Anda berbicara dengan orang yang lebih tua. Bagaimana Anda berbicara dengan orang yang lebih matang. Bagaimana Anda berbicara dengan orang yang berpendidikan tinggi. Dan bagaimana orang yang tidak bermain sosial media, Anda harus kuasai skill ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Di video saya kali ini, saya itu ingin membahas di mana saya itu beberapa tahun yang lalu, saya itu pernah membahas sebuah video yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Itu disadur dari buku asli Dale Carnegie yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Nah, video ini direspon cukup baik, ditonton jutaan orang, tetapi kita nggak bisa pungkiri bahwa ketika Dale Carnegie menulis buku tersebut, belum ada yang namanya cellular phone, belum ada yang namanya apalagi smartphone, belum ada yang namanya internet. Sehingga kemungkinan besar Dale Carnegie ini sudah meremajakan bukunya, dan sekarang saya ingin mereview satu buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Nah, ini Anda pasti butuhkan semua. Nah, di video kali ini saya akan langsung review aja. Jadi intinya dari How to Communication in the Digital Age, bagaimana kita berkomunikasi di era-era digital, dan ini memang sangat ditujukan untuk Gen Z, untuk kalian semua. Nah, skill ini meliputi ada 4. Yang pertama adalah skill negosiasi. Boleh dikatakan anak-anak muda zaman sekarang itu sangat lemah dalam negosiasi. Karena Anda mungkin kebiasaan berkomunikasi cuma lewat chatting, melakukan sesuatu itu lewat kolom komen, tetapi Anda jarang dan kikuk ketika Anda harus bernegosiasi secara tatap muka, secara offline. Yang kedua adalah contact making, itu 24%, yaitu bagaimana Anda itu harus bisa mempunyai eye contact, kemudian bagaimana membaca bahasa tubuh, dan segala sesuatunya. Ini skill juga kurang dimiliki. Yang ketiga adalah, ini dia, public speaking skill, yaitu bagaimana Anda bisa mempunyai teknik yang fasih di dalam public speaking. Dan yang keempat adalah working long hours. Jadi bagaimana Anda itu semua bekerja dalam waktu yang cukup lama, ya, karena anak zaman sekarang ini kan kebanyakan maunya yang instan, maunya yang cepat, ya, karena generasinya memang udah seperti itu, zamannya memang udah seperti itu. Tetapi daya tahan ini yang sebetulnya saya yakin skill ini hilang, dan ini tidak boleh hilang untuk kalian mau benar-benar maju. Nah, secara garis besar ada 5 poin yang bisa kita pelajari dari buku ini. Kita mulai dari satu persatu, ya, dari poin yang pertama. Yang pertama adalah firstly, never do this 3C. Maksudnya itu apa? C yang pertama adalah condemn. Condemn itu mengutuk. Kalau Anda perhatikan di zaman sosmed sekarang ini, orang pandai sekali mengutuk, ya. Pandai sekali menghujat, pandai sekali melakukan sebuah asumsi, opini yang menurut pandangan dia. Nah, itu Anda pasti tidak akan memiliki banyak teman, Anda tidak akan diterima di sebuah lingkungan yang positif karena kalian sendiri sudah melakukan hal seperti itu. Yang kedua adalah never criticize. C yang kedua, jangan pernah mengkritik. Ini hampir sama dengan buku yang pertama, karena memang How to Win Friends and Influence People itu memang diajarkan untuk jangan pernah mengkritik. Dan yang ketiga adalah never complain. Jadi jangan pernah mengeluh. Oke. Nah, inilah sangat disarankan. Jadi kalau di buku yang beliau yang lama, beliau itu intinya hampir sama, tetapi ini yang lost, ini yang hilang di era digital age, yaitu etika itu menjadi sangat minim di zaman sekarang. Karena betapa mudahnya orang chatting di sosial media, betapa mudahnya orang itu berkoar-koar di sosial media, tetapi ketika dia bertemu dengan aslinya, orangnya menjadi pendiam, orangnya nggak pede dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah di era digital age. Nah, memang di buku beliau yang lama, beliau itu selalu berkata never complain. Kenapa? Cara kalau kita mengkritik, memperbaiki seseorang bagaimana? Kita bisa dengan cara yang seperti ini. Contohnya, kita mengkritik orang di depan 5 orang, di depan bawahannya, itu sangat tidak etis. Tapi kita bisa panggil ke ruangan tertutup, kita ajak bicara 4 mata. Itu seperti itu. Dan kita bisa mulai juga dengan kata-kata, sebetulnya hari ini tuh perbuatanmu cukup bagus, namun kamu bisa lebih bagus.
kalau kamu melakukan ini. Nah, itulah cara yang diajarkan oleh Dale Carnegie. Jangan bilang kamu bodoh banget, bego banget kamu hari ini. Nah, itu tidak disarankan oleh Dale Carnegie. Tidak disarankan ya. Nah, itu yang pertama, never do this treasy. Nah, yang kedua, poin kedua adalah second, listen and make people feel value. Nah, ini hampir sama dengan buku beliau yang lama. Beliau itu selalu mengajarkan adalah buat someone so feel important. Membuat seseorang itu menjadi sangat penting. Salah satu contoh paling penghargaan paling sederhana adalah kamu bisa panggil namanya gitu. Apalagi kalau kita nggak ketemu teman lama kan biasa kita lupa tuh namanya. Panggil aja, hey Robert, apa kabar? Lama nggak jumpa gitu. Oh, orang ini masih ingat nama gue ya. Nah, itulah salah satu feel someone feel value gitu. Padahal itu sebenarnya hal kecil. Terutama wanita, kalau Anda perhatikan hal seperti itu, kamu lebih cocok loh kalau pakai baju ungu seperti ini. Apalagi dipadukan kayak gini itu keren banget. Nah, dia akan menjadi someone special hari itu. Padahal dia mungkin seharian itu tidak pernah merasa dapat kata-kata seperti itu. Tapi ketika Anda katakan itu, langsung dia merasa feel someone feel value. Dan itu harus kalian berikan. Jadi bagaimana membuat seseorang itu menjadi merasa berharga dan menjadi seorang yang merasa penting. Nah, yang ketiga, so the third one is looking of point of conflict as opportunities to problem solver together. Jadi maksudnya ketika ada orang konflik itu ya, kalian diem, bukannya kita tuh mau campur urusan orang lain, tetapi yang pertama kita harus punya wawasan. Jadi ketika kita hari ini tuh datang bukan sebagai penengah, tetapi kita datang menjadi problem solver. Kita ini menjadi manusia itu bukan biang kerok masalah, tapi kita ini adalah biang solusi. Ketika Anda menjadi orang yang biang solusi, someone itu merasa kamu itu feel comfort dengan kamu. Dan ketika kamu itu feel comfort, otomatis melakukan segala sesuatu, itu dia akan nyaman. Dan ketika nyaman, maka dia akan terbuka dengan kalian. Ketika dia terbuka, dari situlah hubungan akan terjalin. Nah, inilah inti dari ilmu Dale Carnegie ya. Jadi selalu bagaimana how to win friends, bagaimana memenangkan cara mempengaruhi orang lain ya. Kemudian yang keempat, the fourth point is a give credits and praise effectively. Jadi otomatis kita itu jarang sekali memberikan penghargaan untuk orang lain. Contoh yang paling simpel, tukang parkir contohnya. Makasih ya Pak, sudah jagain motor saya. Apakah sulit kamu ngomong hal seperti itu? Hari itu dia jaga 100 motor. Kamu satu-satunya orang yang memberikan pujian itu namanya give credit. Besok-besok si tukang parkir itu percaya sama saya, dia nggak akan pernah melupakan kamu. Jangan-jangan besok kalau kamu kesulitan cari parkir, dia orang pertama yang akan bantu kamu dapatkan parkir. Itu cuma sebuah kata-kata singkat yang kamu berikan. Contoh yang paling gampang, kalau kamu lewat tol pagi, nah itu kan sebenarnya sederhana. Itu kan orang sudah berlalu lalang di situ itu puluhan ribu mobil mungkin, capek, puluhan ribu bahkan lebih 10.000 karena mobil itu lewat. Dan dia itu udah lihat mobil itu udah capek. Sekarang kamu pakai tapping dan kamu cuma senyum aja sama dia. Pagi. Nah, itu hal yang kecil, sederhana. Tapi kata-kata itu membuat orang feel someone important. Nah, kata-kata seperti inilah yang harus kamu berikan if you want to win friends and influence people. And praise effectively. Ya, jadi artinya ketika kamu memberikan pujian itu bukan pujian yang mempunyai motif, tapi pujiannya itu adalah pujian yang tulus. Dale Carnegie selalu bilang pujian yang tulus dari hati bukan dari gigi. Itu kata-kata beliau. Nah, yang terakhir, lastly, acknowledge failure and use positivity to influence others. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi kamu itu harus belajar dari sebuah kesalahan ya. Jadi kamu harus mempunyai satu energi yang positif untuk mempengaruhi orang lain, dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Ingat, nggak semua orang itu harinya cerah gitu. Nggak semua orang harinya itu bagus. Kadang istilah zaman sekarang bete, bad temper. Mungkin dia lagi capek, lagi lelah, mungkin rumah tangganya lagi ruwet. Pokoknya hari itu hari yang nggak baik bagi dia. Tapi ketika bertemu dengan kamu penuh dengan senyuman, kamu menebar aura positif. Halo, pagi ibu. Orang kan senang. Itulah namanya use positivity to influence other. Nah, itulah ketika kalian harus bisa memberikan senyuman seperti ini. Nah, itu jarang sekarang di digital age. Karena digital age, anak-anak zaman sekarang ini mungkin terlalu lama online, sehingga mungkin lupa etika berhubungan dengan manusia secara offline. Nah, padahal kata-kata ini tuh sangat-sangat dibutuhkan ketika zaman sekarang itu harus Anda miliki. Nah, jadi kesimpulannya dari 5 poin itu tadi, how to win friends and influence people in the digital age adalah, yang pertama adalah jangan pernah melakukan 3C, oke? Yang pertama adalah condemn, mengutuk, criticize, mengkritik, dan yang ketiga jangan pernah mengeluh.
Jangan lupakan poin pertama itu tadi. Yang kedua, dengarkan dan buat orang itu merasa penting. Sehingga membuat orang itu seperti kayak presiden gitu loh. Padahal dia mungkin di rumahnya kurang dihargai, tapi berteman dengan kamu, dia betul-betul merasa dihargai. Nah, yang ketiga adalah selesaikan ketika ada masalah. Kalau ada masalah yang perlu dilakukan adalah mari kita mempunyai semangat untuk menyelesaikannya bersama-sama. Kamu adalah problem solver. Kamu adalah inti dari semua solusi. Kamu bukan troublemaker. Kamu datang itu seolah-olah kamu itu menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Dan yang keempat, pujilah orang itu dengan sangat efektif dan tulus. Jangan puji itu dengan penuh motif, tapi pujilah apa adanya. Natural aja. Juga jangan muji itu secara norak. Muji itu yang efektif. Kalau muji yang norak itu gimana? Kapan ya gue punya rumah kayak gini ya? Nah, itu seolah-olah ketika Anda mau dealing bisnis dengan orang, Anda itu seolah-olah kayak mengemis gitu sama dia. Bisa aja sih kalau kamu dengan tulus, nggak bermaksud apa-apa. Tetapi yang terpenting, pujilah penuh dengan hal yang efektif. Dan yang kelima, kegagalan datang di setiap saat di dalam hidup kita. Cuman kita harus ingat, kita harus menebar aura positif pada orang lain, selalu berikan semangat pada orang lain, pada tim kita untuk menyemangati kita. Demikian How to Win Friends and Influence People. Video saya kali ini semoga memberikan video yang positif. Sebarkan pada orang lain, khususnya teman-teman kamu yang berusia Gen Z. Kalau mereka bisa lengkapi dengan skill ini, saya percaya 1000% Anda akan percaya diri. Bukan cuma secara online, tapi Anda juga percaya diri ketika Anda bertemu orang secara offline. Sukses untuk Anda and always salam hebat luar biasa. Ini yang hilang di era digital age, yaitu etika itu menjadi sangat minim di zaman sekarang. Karena betapa mudahnya orang chatting di sosial media, betapa mudahnya orang itu berkoar-koar di sosial media. Tetapi ketika dia bertemu dengan aslinya, orangnya menjadi pendiam, orangnya nggak pede dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah di era digital age.